Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Novega. Di video kali ini, saya akan membahas analisis jurnal PAUD. Yang pertama yaitu judul artikel. Dalam judul artikel ini adalah analisis perkembangan moral anak usia dini yang memiliki ibu tenaga kerja atau TKW di TK Aisyah Bajang M. Larang, Ponorogo. Dalam jurnal ini ada 19 kata dalam pembuatan jurnalnya. Di dalam artikel ini, mereka akan menganalisis perkembangan moral anak. Yang kedua adalah penulis dan korespondensi. Dalam artikel ini, nama penulisnya ada dua, yaitu Nuning Faridah dan Mukti Lestari. Dan mereka menyantumkan email dan universitas mereka agar orang dapat bisa menghubungi mereka dengan mudah. Yang selanjutnya, abstrak. Abstrak yang digunakan dalam artikel tersebut tidak ada menggunakan bahasa Indonesia. Sulit untuk para pembaca yang tidak memahami bahasa Inggris. Jumlah kata dalam abstrak tersebut terdiri dari 116 kata. Pada abstrak ini sudah sesuai dengan sistematika dalam pembuatan artikel tersebut. Dalam abstrak sudah tercantum ulasan singkat dalam pembuatan artikel tersebut. Pada abstrak, jumlah kata yang tidak melebihi 200 kata. Kata abstrak telah mencantumkan lengkap keseluruhan dari isi materi, teori yang digunakan, metode, jenis, dan sumber data yang dipakai. Yang selanjutnya, kata kunci. Kata kuncinya telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana kata kunci tersebut memiliki ciri yang khas dan jelas, sesuai dengan materi yang dibahas dalam artikel tersebut. Kata kunci pada artikel yaitu moral development, early childhood, dan model of women labor. Yang kelima, pendahuluan. Pendahuluan ini isinya telah memberikan acuan atau konteks permasalahan yang dibahas, berisikan kajian teoretik, menyajikan hasil dan pembahasan yang merupakan isi artikel, serta mencantumkan kesimpulan dan saran. Pendahuluan pada artikel ini membahas tentang pengenalan perkembangan moral anak dan macam-macam yang berkaitan dengan perkembangan moral pada anak usia dini yang selanjutnya akan dijabarkan secara lengkap pada bagian pembahasan dan kajian teoretik. Yang selanjutnya, kajian teori. Kajian teori berisikan uraian lengkap dari pembahasan pada bagian pendahuluan. Di dalam pendahuluan sebelumnya dijelaskan tentang pengenalan macam-macam perkembangan moral pada anak usia dini, di mana pada bagian pembahasan ini dijelaskan secara jelas dengan memasukkan teori-teori dan bahasan. Dalam kajian teori ini menjelaskan tentang pentingnya mengembangkan kemampuan moral pada anak usia dini, serta menjelaskan pula tentang faktor-faktor yang memengaruhi penerapan moral agar anak tahu kesempatan ahli moral, iklim moral, dan konflik sosial itu apa. Yang ketujuh, metode penelitian. Dalam artikel ini, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan moral anak usia dini yang memiliki ibu TKW di TK Aisyah Bajang M. Larang, Ponorogo secara mendalam. Pengumpulan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan cara mengamati langsung dan mencatat situasi yang ada di TK. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang tidak terstruktur. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari beberapa dokumentasi yang ada di TK, seperti guru, siswa, dan orang tua.
Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada artikel ini, isi hasil dan pembahasannya telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana berdasarkan hasil wawancaranya dengan guru juga dijelaskan bahwa anak-anak yang memiliki ibu TKW lebih kesulitan dalam mengikuti proses belajar. Hal ini dikarenakan kurangnya ketelatenan pengasuh pengganti yang ada di rumah. Pengasuh pengganti hanya memberikan kebutuhan anak secara fisik saja. Yang selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dalam artikel ini telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana bahasa yang digunakan jelas dan lugas, dan merangkum semua isi materi yang dibahas berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian. Dapat disimpulkan bahwa moral anak usia dini di TK Aisyah Bajang Muara Ponorogo yang ditinggal ibunya menjadi TKW memiliki moral yang tidak baik. Moral yang kurang baik tersebut diantaranya adalah sikap menang sendiri, arogan, dan pendiam. Hal ini disebabkan pengasuh anak tidak dilakukan secara langsung oleh orang tua. Yang terakhir, daftar pustaka. Isi daftar pustaka dalam artikel ini telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana semua sumber yang dirujukkan di dalam naskah ada dalam daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka harus konsisten sesuai dengan ketentuan pada tiap jurnal yang bersangkutan. Inilah video yang telah saya bahas tentang analisis jurnal PAUD. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.